teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan teori psikologi kepribadian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 10 orang. Ada Desi, Devin, Gusti Akbar, Ikari, Nabila Anasya, Nafisa, Syifa Hanifah, Tasa, Teku Rafli, dan Torik Fadilah. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas yaitu pengertian dan sejarah. Pengertian psikologi kepribadian. Apa itu psikologi kepribadian? Psikologi kepribadian adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari kepribadian dan variasinya antar individu. Psikologi kepribadian ini adalah suatu studi ilmiah yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana orang berbeda secara individual karena kekuatan psikologis. Area fokusnya meliputi 1. Konstruksi gambaran yang koheren dari individu dan proses psikologis utama mereka. 2. Investigasi perbedaan psikologis individu. 3. Penyelidikan sifat manusia dan kesamaan psikologis antar individu. Sejarah psikologi kepribadian. Ada teater dan presentasi diri. Awal dari teori kepribadian dapat ditelusuri melalui teater atau Theophrastus. Murid Aristoteles adalah salah satu pencipta pertama sketsa karakter yang mendeskripsikan mengenai tipe orang pada umumnya seperti seorang yang rapih, pemalas, kasar, dan lain sebagainya. Jadi yang selanjutnya ada agama. Manusia pada hakikatnya spiritual, sedangkan agama timur lebih berfokus kepada kesadaran diri dan pemenuhan spiritual. Nah, fokus ini memainkan peranan penting dalam aspek-aspek tertentu dalam teori kepribadian modern seperti Abraham Maslow. Teori psikologi kepribadian. Yang pertama, ada teori psikoanalisis klasik. Teori psikoanalisis klasik pertama kali ditemukan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986, yang dimana pada masa itu teori psikoanalisis merupakan teori baru yang meninjau tentang manusia yang menganggap bahwa ketidaksadaran menjadi peran penting untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia. Freud mengartikan psikoanalisis dalam 3 arti. Yang pertama, psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan sebuah metode penelitian terhadap proses psikis. Yang kedua, psikoanalisis dapat ditunjukkan sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan yang terakhir, psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan seluruh pengetahuan mengenai psikologis, baik yang didapatkan melalui metode atau teknik. Yang selanjutnya adalah teori kepribadian Karen Horney. Horney merupakan salah satu pengikut dari teori Freud. Namun, dengan berjalannya waktu, Freud mulai terpengaruh dengan teori Adler dan Jung, sehingga lebih mengembangkan pendekatan kepribadian holistik. Horney menemukan bahwa terdapat 10 bentuk kebutuhan orang neurotis yang berdasarkan pada beberapa kebutuhan primer yang terhambat akibat beragam kesulitan yang manusia hadapi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan akan penerimaan dan afeksi, kebutuhan terhadap orang yang menanggung hidup, kebutuhan dalam membatasi hidup pada batas-batas yang sempit, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan mengakses eksploitasi orang, kebutuhan akan prestis, kebutuhan untuk dikagumi, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kemandirian dan kecukupan, serta yang terakhir adalah kebutuhan akan kesempurnaan. Ingin menjelaskan tentang teori kepribadian Alfred Adler. Teori kepribadian lainnya datang dari Alfred Adler. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah dibawa ketika lahir. Adler juga menerapkan teori urutan lahir untuk memprediksi kepribadian seseorang, seperti anak pertama, anak kedua, anak bungsu, dan anak tunggal. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang-orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial.
menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Yang selanjutnya ada teori kepribadian oleh Harry Stack-Sullivan. Nah, menurut Harry Stack-Sullivan ini, kepribadian merupakan sebuah hipotesa, sehingga tidak dapat diamati secara terpisah melalui situasi yang interpersonal. Dan kerangka konsep dari teori ini adalah mengenai perkembangan kepribadian. Lalu ada yang namanya wawancara psikiatris. Dan wawancara ini digunakan oleh Sullivan untuk menggambarkan atau menyebut pada situasi interpersonal yang dilakukan dengan cara tatap muka yang terjadi antara pasien dengan terapis. Dan ada beberapa tahap dalam wawancara ini. Yang pertama itu ada permulaan yang formal, yang kedua ada peninjauan, yang ketiga ada penyelidikan yang lebih mendetail, dan yang terakhir adalah terminasi. Yang kelima ada teori Erich Fromm. Teori ini berasal dari Erich Fromm dan teori ini memiliki keunikan. Keunikan tersebut adalah penggabungan dari teori Freud dan Mark. Pada teori Freud lebih memfokuskan pada alam bawah sadar, kebutuhan biologis, dan lainnya. Freud juga menyatakan bahwa karakter manusia dapat ditentukan pada aspek biologisnya. Fromm mengemukakan pendapatnya mengenai kepribadian yang sehat. Menurut Fromm, kepribadian yang sehat yaitu yang pertama, orang-orang tersebut mencintai diri mereka sepenuhnya. Yang kedua, memiliki kreativitas. Yang ketiga, memiliki kemampuan pikiran yang dapat berkembang. Dan yang keempat, dapat mengamati dunia serta dirinya sendiri secara objektif. Yang kelima, dapat berhubungan dengan dunia. Yang keenam, bebas dari ikatan-ikatan yang sumbang. Dan yang terakhir, ada menjadi subjek dari dirinya dan takdir. Yang keenam ada teori Carl Gustav Jung. Beliau merupakan salah satu dari ahli psikologi yang cukup terkemuka pada abad ke-20. Bahkan beliau merupakan ahli psikologi pertama yang merumuskan tentang tipe kepribadian manusia dengan menggunakan istilah introvert dan extrovert. Di dalam teorinya tersebut, beliau membahas hal-hal penting termasuk tentang ego, ketidaksadaran kolektif, serta ketidaksadaran personal. Menurut Jung, manusia penuh pengaruh dari warisan generasi terdahulu. Kemudian kepribadian dibentuk secara tak sadar. Kepribadian seseorang akan terbentuk melalui perjalanan proses yang panjang turun-temurun dari generasi ke generasi yang ada. Menurut Jung, struktur jiwa terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ego. Merupakan bagian dari jiwa dasar yang terdiri dari ingatan, pikiran, persepsi, serta perasaan yang sadar. Dari ego inilah muncul identitas dan kontinuitas dalam diri seseorang. Yang kedua itu ada kolektif unconscious. Merupakan gudang yang berisikan bekas-bekas ingatan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tidak hanya meliputi sejarah manusia, namun juga leluhur nenek moyangnya. Terus yang ketiga ada personal unconscious. Pada bagian ini terdiri dari pengalaman-pengalaman yang dialami secara sadar, namun dilupakan dengan cara suppression dan repression. Pengalaman-pengalaman yang bersifat lemah juga akan masuk ke dalam bagian ini. Teori kepribadian menurut Gordon Melbourne. Nah, menurutnya itu, kepribadian merupakan organisasi individu yang dinamis serta menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Menurutnya pula, manusia merupakan makhluk rasional yang digerakkan oleh kesadaran masa kini, bukan masa lalu. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen kepribadian. Yang pertama itu ada dynamic organization. Apa sih yang dimaksud dengan dynamic organization itu? Yaitu menurutnya itu kepribadian pasti akan mengalami perubahan dan perkembangan di kehidupannya. Yang kedua itu ada psychophysical system. Menurutnya itu perkembangan atau kepribadian itu bukan soal tersirat,
atau tidak bisa dilihat. Akan tetapi kepribadian menurutnya itu hal yang tersurat atau bisa dilihat secara nyata. Yang ketiga itu ada determined. Apa sih yang dimaksud dengan determined itu? Jadi kepribadian itu bukan melulu soal konsep, akan tetapi kepribadian mengenai sesuatu hal yang dikerjakannya dan yang bisa mengaruhi tingkah laku seseorang. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang 4 struktur teori kepribadian. Yang pertama itu ada traits yang biasa disebut dengan sifat yang bisa kita lihat secara nyata. Contohnya remaja yang lincah. Yang kedua itu ada intensi. Intensi itu apa sih? Jadi intensi itu sesuatu keinginan yang berhubungan dengan masa depan. Contohnya harapan-harapan, keinginan-keinginan, ambisi, emosi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masa depan. Yang ketiga itu ada proprium. Nah, proprium itu segala sesuatu hal yang bersifat privacy atau private yang tidak bisa diumbarkan kepada orang lain. Yang keempat itu ada motivasi. Tentu saja di kehidupan pasti ada motivasi untuk penyemangat hidupnya. Nah, ada 3 masa atau perkembangan di kepribadian manusia. Yang pertama itu ada masa anak-anak. Masa anak-anak biasanya ekspresinya itu masih monoton. Yang kedua itu ada masa remaja atau transformasi dari anak-anak ke masa remaja. Biasanya si orang itu bersifat flim-flam, masih bingung menentukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada masa dewasa. Tentu saja di dewasa ini seseorang pasti sudah mengetahui arti dan tujuan hidupnya, bisa membagi waktu, bisa meminimalisir waktu, bisa membedakan mana kebutuhan untuk sekarang atau sampai masa depan. Teori psikologi selanjutnya nomor 8 ada teori psikologi individual dari Alfred Adler. Teori ini merupakan perkembangan dari psikologi individual yang merupakan sistem komparatif untuk memahami seseorang serta berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Ada 6 prinsip dasar dari psikologi individual. Yang pertama, perasaan rendah diri dan kompensasi. Yang kedua, tujuan yang sifatnya semu. Yang ketiga, berjuang menjadi superior. Keempat, gaya hidup. Kelima, minat sosial. Dan terakhir, kreatif. Itu adalah beberapa prinsip dari teori psikologi individual. Nah, sekarang lanjut ke teori ke-9, yaitu teori psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme merupakan bidang ilmu di dalam psikologi yang di dalamnya itu mempelajari tentang perilaku seseorang. Ada beberapa tokoh yang memiliki pandangan terhadap psikologi behaviorisme. Yang pertama ada John Watson, yang kedua ada Burrhus Frederick Skinner, yang ketiga ada Edward Lee Thomdick, yang keempat ada Ivan Petrovich Pavlov, yang kelima ada Robert Gardner, yang keenam ada Albert Bandura. Yang ke-10 ada teori trait. Teori trait sendiri dicetuskan oleh Gordon Allport yang merupakan ahli psikologi yang meneliti mengenai kepribadian trait dalam diri manusia. Ada 5 faktor atau dimensi yang terdapat di dalam teori trait ini. Yang pertama, terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal baru atau keinginannya untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik individu di sini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Yang kedua, sifat berhati-hati. Dimensi kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik individu di sini cenderung dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaiannya. Yang ketiga, ada ekstraversi. Dimensi kepribadian ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik individu di sini cenderung senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Yang keempat, ada mudah bersepakat atau mudah akur. Dimensi kepribadian ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya,
dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik individu di sini cenderung kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut serta suka membantu. Yang terakhir ada neurotisme. Neurotisme merupakan dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik kepribadian neurotisme cenderung tenang dalam menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Yang ke-11 adalah teori humanistik. Teori humanistik dicetuskan pertama kali oleh Arthur Combs, Carl Rogers, Erich Fromm, Viktor Frankl, serta Abraham Maslow. Pada teori humanistik, lebih melihat pada perkembangan kepribadian seseorang. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah untuk melihat kejadian yang mana manusia dapat membangun dirinya sendiri untuk melakukan hal yang positif. Henry Murray. Henry Alexander Murray adalah salah satu tokoh yang mengembangkan ilmu psikologi kepribadian. Beliau lahir dan besar di New York pada tanggal 13 Mei 1893 dan meninggal pada tahun 1988. Komponen definisi kepribadian Murray adalah sebagai berikut. Kepribadian adalah abstraksi yang dirumuskan teoretikus atau ahli teori dan bukan gambaran tingkah laku individu. Kepribadian individu adalah rangkaian peristiwa yang secara ideal mencakup tentang hidup sang individu. Sejarah kepribadian yaitu kepribadian itu sendiri. Definisi kepribadian harus mencerminkan unsur-unsur tingkah laku yang tepat dan berulang, maupun unsur-unsur yang baru dan unik. Kepribadian adalah fungsi yang menata dan mengarahkan dalam diri individu yang punya tujuan mengintegrasikan konflik-konflik dan rintangan-rintangan yang dihadapi, memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu, dan menyusun rencana-rencana untuk mencapai tujuan di masa datang. Kepribadian terletak di otak. Tanpa otak tidak ada kepribadian, atau yang biasa disebut no brain, no personality. Sama seperti pandangan psikoanalisa, Henry Murray juga berpendapat bahwa kepribadian akan dapat lebih mudah dipahami dengan cara menyelidiki alam ketidaksadaran seseorang, atau yang bisa disebut unconscious mind. Selanjutnya ada teori kepribadian Gestalt. Psikolog Gestalt merupakan suatu aliran psikologi yang berkembang di Jerman pada tahun 1912. Psikologi ini muncul bersamaan dengan sebuah artikel yang terbit berjudul Experimental Studies of the Perception of Movement oleh Max Wiedermar. Max Wiedermar tahun 1880 sampai 1943 pada zamannya dikenal sebagai penemu psikologi Gestalt. Ia juga bekerja sama dengan kedua temannya, yaitu Kurt Lewin Kafka 1886 sampai 1941 dan Wolfgang Kohler 1887 sampai 1967, di mana keduanya juga memiliki pandangan yang sama dengan Wiedermar. Nah, mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tes proyektif dan yang kedua ada tes objektif. Untuk yang pertama, tes proyektif adalah mengasumsikan kepribadian pada dasarnya tidak disadari dan menilai individu dengan cara mereka menanggapi rangsangan yang ambigu, seperti noda tinta. Lalu tes proyektif telah digunakan selama sekitar 60 tahun dan terus digunakan sampai sekarang. Contoh tes tersebut termasuk tes Rorschach dan tes apersepsi tematik. Tes objektif yaitu mengasumsikan kepribadian dapat diakses secara sadar dan dapat diukur dengan kuesioner laporan diri. Penelitian tentang penilaian psikologi secara umum menemukan bahwa tes objektif lebih valid dan dapat diandalkan daripada tes proyektif. Kriteria penilaian kepribadian itu ada 4. Yang pertama itu dapat diverifikasi. Yang dimaksud dengan dapat diverifikasi adalah
Jadi teori harus dirumuskan secara jelas sehingga konsep, saran, dan hipotesis itu dijelaskan atau didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Yang kedua itu ada nilai heuristik. Yang dimaksud dengan nilai heuristik adalah merangsang ilmuwan supaya meneliti lebih lanjut. Yang ketiga itu ada konsistensi internal. Jadi teori harus bebas dari kontradiksi internal. Yang keempat itu ada ekonomi. Semakin sedikitnya konsep dan asumsi jadi menjadi semakin baik. Yang selanjutnya ada metode pengukur pengalaman batin. Nah, ini ada terdiri dari 15 metode. Yang pertama ada observasi dan dibagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang terkontrol. Yang alami itu dia mengamati tingkah laku, sedangkan yang terkontrol lingkungannya diubah. Lalu yang kedua ada tes. Tes ini diberikan pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab secara mandiri. Selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen ini memberi gerak atau pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai rangsang. Yang keempat ada angket. Angket ini berisi pertanyaan yang ingin diketahui oleh terapis dan setiap nomornya diberi skor sehingga dapat dijumlahkan nilainya dan dijadikan sebuah kesimpulan. Yang kelima ada studi kasus, dan studi kasus ini memerlukan tenaga serta waktu yang agak lama karena studi kasus ini mencari latar belakangnya, ekonomi, budayanya, fisik, dan mentalnya juga. Lalu yang keenam ada metode klinis. Metode klinis ini mengamati pasien sambil berbincang-bincang dengan pasien. Yang ketujuh ada proyeksi. Terapis memberikan sebuah gambar atau tulisan yang berbentuk khusus, lalu meminta penjelasan dari si pasien mengenai apa yang dimaksud dengan gambar ini dan dijadikan sebuah kesimpulan oleh terapis. Lalu yang kedelapan ada introspeksi. Nah, introspeksi ini sengaja memperhatikan proses kejiwaan anak dan perilaku yang diberikan oleh atau dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi intinya kayak menyuruh si pasien untuk melihat dirinya sendiri, seperti apa sih dirinya gitu. Yang 9 ada retrospeksi, yaitu mempelajari perubahan yang terjadi atau pengalaman yang dimiliki subjek pada masa lampau. Nah, melalui metode ini dia terapis bisa mendapatkannya dari seperti rekaman diri, bisa juga diari atau media-media lain yang mengingatkannya pada masa lalu. Yang ke-10 ada ekstrospeksi. Nah, ekstrospeksi ini kebalikan dari introspeksi ya. Jika introspeksi itu sengaja memperlihatkan kejiwaan anak itu pada pasien tersebut, ekstrospeksi ini menyelidiki perubahan-perubahan kejiwaan orang lain. Seperti misalnya gerak-gerik, seperti itu. Yang ke-11 ada indirect. Indirect ini adalah penyelidikan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Bisa mengamati mulai dari tingkah laku hingga kejiwaan. Yang ke-12 ada pendekatan longitudinal, dan ini menyelidiki perilaku si pasien dengan jangka yang lama. Yang ke-13 ada pendekatan transversal, menyelidiki dari kelompok umur yang berbeda. Jadi menyelidiki dengan kelompok umur yang berbeda gitu. Yang ke-14 ada pendekatan lintas budaya. Nah, pendekatan lintas budaya ini membandingkan si pasien dengan anak yang lain yang dari umur yang sama namun kehidupannya berbeda, seperti ekonominya berbeda, budayanya berbeda gitu. Dan yang terakhir itu ada direct. Direct ini kebalikan oleh indirect. Jadi direct ini adalah penyelidikan secara langsung tanpa melalui perantara. Tetapi misalnya ingin menyelidiki sebuah pasien gitu, seorang pasien. Kalau misalnya masih anak-anak harus mendapatkan izin dari orang tua. Jadi si terapis bisa meminta izin, namun diusahakan tidak terketahui oleh si pasien tersebut, karena bisa saja jika diketahui maka akan menjadi hasil yang tidak real dan bias seperti itu.
sekian penjelasan dari teori psikologi kepribadian. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan teori psikologi kepribadian itu apa? Maaf ya, saat tadi penyampaian materi kita ada salah-salah kata. Semoga nanti di lain waktu kita akan lebih baik lagi. Makasih ya atas perhatiannya. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.